Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tasya Fatihah di kelas Mekanika Teknik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masih pada tumpuan jepit namun dengan beban terbagi tidak merata, kemudian dengan beban tidak terbagi merata dan terbagi merata di atasnya. Jadi ada gambar yang tumpuan jepit, di atasnya itu ada beban yang terbagi merata dan beban tidak terbagi merata. Namun sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tugas atau latihan soal yang sebelumnya saya berikan pada pertemuan tanggal 5 April 2021 sebelum bulan puasa ya. Jadi pertemuan itu saya memberikan dua latihan soal. Yang pertama, latihan soal ini merupakan tumpuan jepit dengan gaya terpusat yang salah satu gayanya memiliki sudut 45 derajat. Di sini ada gaya P1 sebesar 1 ton dan P2 sebesar 2 ton. Dengan tumpuan jepitnya di sini terbagi 2 meter 2 meter. Jadi ini maksudnya 4 meter ya. Mohon maaf. Sesuai dengan gambar. Sebelum kita kerjakan, kita gambar dulu gaya reaksi perletakan yang bekerja pada tumpuan ini. Ada gaya vertikal VA, gaya horizontal atau HA, dan momen atau MA. Yang ditanyakan adalah hitung besar gaya reaksi perletakan. Untuk menghitung gaya reaksi perletakan, kita harus ingat bahwa hukum keseimbangan itu adalah sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Sekarang kita kerjakan dulu yang sigma H-nya. Di sini gaya horizontal yang bekerja pada gambar ini ada HA, dan P2 ini karena dia merupakan gaya terpusat, maka dia bisa diproyeksikan ke sini dan ke sini. Yang arahnya ke bawah ini karena vertikal kita beri nama PV, dan yang arahnya ke sini karena horizontal kita beri nama PH. Untuk PH adalah P2 cos 45, sedangkan untuk PV adalah P2 sin 45 derajat. Kita hitung saja supaya lebih mudah. Karena P2 nya adalah 2 ton, maka 2 dikali cos 45 itu adalah setengah akar 2 sama dengan sin 45. P2 nya 2 kali setengah akar 2. Tahu setengah akar 2 nya ini dari mana sih? Setengah akar 2 ini dari hasil trigonometri sudut 45 derajat. Jadi di trigonometri itu ada trigonometri sudut istimewa. Yang sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 90, dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah, ini salin saja di buku catatan kalian. Ini tabel trigonometri sudut istimewa. Untuk tahu nilai setengah akar 2, setengah akar 3, dan akar 3 ini berapa itu bisa dihitung di kalkulator saja. Sudut istimewa ini ada 0, 30, 45, 60, 90, masih ada sebenarnya selanjutnya dan seterusnya. Tapi biasanya yang pakai di soal itu sudut-sudut ini, jadi setidaknya kita harus tahu, harus hafal gitu. Setengah akar 2 ini 0,7, jadi PH sama dengan 2 kali 0,7 sama dengan PV sama dengan 2 dikali 0,7 sama dengan 1,4 ton. Ini juga 1,4 ton. Kita tadi ambil setengah akar 2 dari sini ya. Ini kan sudutnya 45 derajat. Kemudian yang dipakai ini adalah sin dan cosnya. Jadi baik PH maupun PV, karena dua-duanya adalah cos dan sin 45, maka setengah akar 2 nih yang dipakainya. Karena pH-nya kita udah dapet nilainya 1,4, dan untuk PV-nya juga udah dapet sama-sama nilainya 1,4, sama-sama nilainya 1,4, maka kita bisa pakai ini ke cara yang selanjutnya. Tadi kita sampai di sigma H. Sigma H sama dengan 0,
Sedangkan gaya horizontal yang bekerja pada gambar ini ada HA dan PH. HA arahnya ke kanan, PH arahnya ke kiri. Yang ke kanan nilainya positif, yang ke kiri nilainya negatif. Jadi PH yang ke kanan nilainya positif, yang ke kiri nilainya negatif. Jadi positif HA tambah negatif PH sama dengan 0. HA kurang PH sama dengan 0. HA sama dengan PH. PH-nya jadi positif karena pindah ruas. Dan tadi kita sudah menghitung PH nilainya 1,4 ton. Jadi HA sama dengan 1,4 ton. Selanjutnya sigma V sama dengan 0. Sigma V itu untuk gaya vertikal. Di sini gaya vertikal yang bekerja pada gambar ini, ada VA, P1, PV. Untuk gaya vertikal yang ke atas nilainya positif, yang ke bawah nilainya negatif. Tadi sigma V adalah 0 untuk hukum keseimbangannya. Kemudian positif VA karena arahnya ke atas, tambah negatif P1, tambah negatif PV. Tambah negatif P1 tambah negatif PV sama dengan 0. Jadi VA kurang P1 kurang PV sama dengan 0. VA sama dengan P1 pindah ruas jadi positif, PV nya juga pindah ruas jadi positif, positif PV. Untuk P1 nilainya 1 ton, dan untuk PV tadi kita sudah hitung nilainya adalah 1,4 ton, sehingga VA sama dengan 2,4 ton. Selanjutnya sigma M. Sigma M sama dengan 0. Jadi MA sama dengan, untuk momen itu yang searah jarum jam positif, yang berlawanan dengan arah jarum jam negatif. VA karena ada di titik momennya, ada di titik A, maka VA ini dikalikan jaraknya 0. Kemudian P1 ini muternya ke titik A apabila dirotasikan akan searah dengan arah jarum jam, sehingga P1 bernilai positif dan dikalikan jaraknya dari P1 ke A itu adalah 2 meter. VA dikalikan 0 tambah P1 dikalikan 2 tambah PV. PV juga sama, apabila dirotasikan ke titik A akan searah dengan jarum jam, dikalikan jaraknya dari PV ke titik A adalah 4 meter. Jadi positif PV kali 4 sama dengan 0 tambah P1 nya tadi 1 dikali 2 tambah 1,4 dikali 4, PV nya tadi 1,4, 2 ditambah 5,6, maka MA sama dengan 7,6 ton. Jadi besar gaya reaksi perletakan yang bekerja pada gelagar ini adalah HA senilai 1,4 ton, VA 2,4 ton, dan MA 7,6 ton. Selesai. Selanjutnya, untuk yang latihan soal 2, di sini ada gelagar yang dijepit sempurna di A, ini titik A maksudnya, B ujung bebas yang ini. Padanya bekerja muatan terbagi rata sebesar Q sama dengan 2 ton per meter. Sama dengan soal yang tumpuan sendi dan roll, apabila terdapat beban dengan muatan terbagi rata seperti ini, kita cari titik beratnya dulu, yang dimana titik beratnya itu adalah tepat di pusat benda tersebut. Jadi kita tarik garis diagonal buat titik beratnya, buat nentuin titik beratnya, terus tarik dari tengah ke bawah. Nah, maka ini adalah Q atau titik berat. Untuk benda yang bentuknya persegi panjang seperti ini,
nilai Q-nya adalah Q kecil dikalikan L, yang dimana L-nya ini adalah 6 meter. Jadi Q sama dengan ini 2 ton per meter dikali L-nya 6. 2 dikalikan 6 berarti Q sama dengan 12 ton. Nah, yang ditanyakan di sini adalah besar gaya reaksi perletakannya. Gaya-gaya reaksi perletakan yang bekerja pada gelagar ini ada gaya vertikal atau kita tuliskan dengan VA, gaya horizontal kita tuliskan dengan HA, dan momen atau MA. Untuk menghitung gaya reaksi perletakan, kita gunakan hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan itu adalah sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Yang pertama, kita hitung dulu sigma H. Sigma H sama dengan 0. Sedangkan gaya horizontal yang bekerja pada benda ini hanyalah 1, yaitu HA. Karena ke kanan positif, ke kiri negatif, dan HA ini adalah panahnya ke kanan, jadi positif, tidak ada gaya lain, berarti HA 0 ton. Selanjutnya sigma V sama dengan 0. Gaya vertikal yang bekerja pada benda ini ada VA dan Q. Untuk vertikal itu yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. VA ke atas berarti positif, dan Q ke bawah berarti negatif. Tambah negatif Q sama dengan 0, atau VA positif kali negatif negatif. VA dikurangi Q sama dengan 0. Tadi Q-nya sudah kita hitung, 12 ton. VA kurangi 12 sama dengan 0. VA 12 nya pindah 12 jadi positif, berarti VA sama dengan 12 ton. Selanjutnya sigma M sama dengan 0. Untuk momen itu yang searah dengan jarum jam bernilai positif, dan yang negatif. Untuk momen itu yang searah dengan jarum jam bernilai positif dan yang berlawanan dengan arah jarum jam bernilai negatif. Maka di sini kan momennya di titik A. Jadi MA sama dengan VA dikali jaraknya itu 0. VA dikali 0 tambah Q apabila dirotasikan ke titik A searah dengan jarum jam, berarti nilainya positif. Q dikalikan jaraknya ke titik A. Jarak dari Q ke titik A ini, karena titik beratnya ada di tengah, jadi setengah L atau setengah kali 6, 3. Jadi Q dikalikan dengan 3, maka VA kali 0 nilainya 0, dan Q 12 dikali 3 MA, maka MA sama dengan 36 ton. Jadi gaya reaksi perletakan yang bekerja pada gelagar ini ada HA sebesar 0 ton, VA 12 ton, dan MA 36 ton. Selesai. Ke contoh soal yang berikutnya. Di sini ada gelagar yang dijepit sempurna di A, yang B-nya bebas. Padanya bekerja muatan terbagi tidak merata. Muatan terbagi tidak merata itu maksudnya yang ini ya. Nah, sebesar Q 2 ton per meter. Jadi muatan yang terbagi tidak merata ini Q-nya adalah 2 ton per meter, dan sebuah muatan terpusat P 2 ton. Ini maksudnya
Hitung besar gaya reaksi tumpuannya bila diketahui panjang balok adalah 5 meter. Panjangnya ini. Pertama-tama kita gambar dulu gaya reaksi yang bekerja pada gelagar ini. Yang pertama ada gaya vertikal A, gaya horizontal A, dan momen A. Untuk mengerjakan ini, kita cari titik beratnya dulu dengan menarik garis dari masing-masing sudut yang membagi dua sisi berseberangan sama panjang. Nah, ketemu kan di sini? Maka ini adalah titik beratnya, kita tarik ke bawah. Kita namakan ini sebagai Ki besar. Ki besar ini nilainya adalah setengah Ki kali L. Setengah Ki kali L ini, setengah Ki-nya 2 ton per meter kali 2, dan L-nya adalah 3 meter. Maksudnya L ini adalah panjang dari muatan terbagi tidak merata ini. Kali 3, 2 dibagi 2, 1. Jadi Ki adalah 3 ton. Untuk mengerjakan soal ini, untuk mengetahui gaya reaksi tumpuannya, kita harus menggunakan hukum keseimbangan. Yang dimana hukum keseimbangan itu, sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Kita cari besar HA-nya, sigma H sama dengan 0. Untuk gaya horizontal yang bekerja pada gelagar ini hanya ada satu, yaitu HA. Jadi HA sama dengan 0 ton. Selanjutnya sigma V sama dengan 0. Gaya vertikal yang bekerja pada gelagar ini ada 3, yaitu VA, P, dan Q. Untuk vertikal yang ke atas bernilai positif, yang ke bawah bernilai negatif. VA karena ke atas jadi positif, kemudian tambah P ke bawah jadi negatif, negatif P, tambah Q juga ke bawah jadi negatif Q. Sama dengan 0, atau VA dikurang P dikurang Q sama dengan 0. VA kurang P-nya di sini adalah 2 ton, 2 kurang Q-nya tadi 3 ton, 3 sama dengan 0. VA dikurangi 5 sama dengan 0. 5-nya pindah ruas jadi positif, jadi VA sama dengan 5 ton. Selanjutnya sigma M sama dengan 0, dan karena ini bertumpuk jepit di titik A, jadi MA sama dengan VA dikali jaraknya ke titik A, yaitu 0, VA kali 0 tambah P apabila dirotasikan ke titik A, set diputar searah dengan arah jarum jam, maka bernilai positif. Jadi 2 dikali jaraknya ke titik A, yaitu 1 meter. Jadi 2 dikali 1, P dikali 1 tambah Q diputar searah dengan arah jarum jam dikali jaraknya. Jarak titik berat dari beban tak terbagi rata yang bentuknya segitiga seperti ini adalah, untuk yang besarnya 2/3 L dan yang kecilnya 1/3 L. Dan karena ini 3 L-nya, jadi 2/3 L-nya itu adalah 2/3 dikali 3, 2 meter, dan 1/3 L-nya adalah 1 meter. Jadi untuk Q itu dikali jaraknya ke sini, 1 ditambah 1 ditambah 1 berarti 3. Q dikali 3, VA dikali 0 sama 0, tambah P-nya 2 kali 1 tambah Q-nya tadi 3 dikali 3. Jadi MA sama dengan 2 dikali 1, 2. 3 dikali 3, 9. Jadi MA sama dengan 11 ton meter. Jadi gaya reaksi tumpuan yang bekerja pada gelagar ini ada HA, yaitu 0 ton, MA 11 ton meter, dan VA 5 ton. Selesai. Untuk contoh soal selanjutnya, di sini ada tumpuan jepit yang di atasnya ada beban. Untuk contoh soal selanjutnya, ini ada tumpuan jepit yang di atasnya terdapat muatan terbagi rata dan muatan terbagi tidak merata. Yang muatan terbagi ratanya sebesar 1 ton per meter dan yang tidak merata sebesar 2 ton per meter. Yang ditanyakan, besar gaya reaksi tumpuan bila diketahui panjangnya adalah 5 meter. Jadi yang bagian muatan terbagi ratanya 2 meter,
yang muatan terbagi tidak meratanya 3 meter. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita gambar dulu gaya-gaya beratnya. Untuk yang terbagi rata, seperti biasa kita ambil titik gaya beratnya di tengah dengan cara menarik garis diagonal dari masing-masing sudut. Dan ini kita kasih nama Q1. Kemudian untuk yang segitiga kita tariknya ke sini dari masing-masing sudut ke sisi yang berseberangan, kemudian membagi sisi-sisi ini sama panjang. Nah, gini kan, ketemu di sini. Maka ini kita tarik garis lurus ke bawah. Ini kita beri nama Q2. Untuk jaraknya, Q1 ini kan ada di tengah-tengah, berarti ini setengah dari 2, yaitu 1 meter. Ini 1 meter. Kemudian ini ke sini 1/3 L. Ini kan setengah L1, setengah L1. Ini 1/3 L2. L1 sama dengan 2, L2 sama dengan 3. L1 itu yang ini, L2 yang ini. Yang ini 1/3 dari L2, berarti 1 meter, dan sisanya di sini 2 meter. Kemudian untuk gaya reaksi tumpuannya, di titik A ini kan ditumpu jepit, jadi ada gaya vertikal A, kemudian gaya horizontal A, dan muatan A. Untuk Q1 yang merupakan muatan terbagi rata atau yang ini adalah Q dikali L1. Sedangkan untuk Q2 adalah 1/2 Q dikali L2. Q ini Q1, ini Q2. Kita anggap Q1, ini Q2. Q kecil yang 1 itu 1 ton per meter. 1 ton per meter dikali L1. L1-nya adalah 2. Berarti Q1 sama dengan 2 ton. Selanjutnya Q2 setengah dikali Q2-nya itu 2 dikali L2-nya 3. Berarti Q2 sama dengan 3 ton. Kemudian untuk menghitung gaya reaksi tumpuan, seperti biasa kita menggunakan hukum keseimbangan, yaitu sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Kita gunakan yang sigma H dulu. Sigma H sama dengan 0. Untuk gaya horizontal yang bekerja pada gambar ini hanya ada satu, yaitu HA saja. HA arahnya ke kanan sama dengan 0 ton. Selanjutnya sigma V sama dengan 0. Untuk gaya vertikal yang bekerja pada gambar ini ada VA, Q1, dan Q2. Ada 3 gaya vertikal ya. Yang ke atas nilainya positif, yang panahnya ke bawah nilainya negatif. VA karena ke atas jadi positif, tambah Q1 arahnya ke bawah berarti negatif Q1, tambah negatif Q2 sama dengan 0. Karena sigma V sama dengan 0, VA kurang Q1 kurang Q2. Negatif dikali positif negatif ya, sama dengan 0. VA dikurang Q1-nya tadi 2 ton, 2 kurang Q2-nya 3 ton, 3 sama dengan 0. VA kurang 5 sama dengan 0. 5-nya pindah luas menjadi positif, sehingga VA sama dengan 5 ton.
Selanjutnya, sigma M sama dengan 0, MA sama dengan VA kali 0. VA karena berada di titik A, maka jaraknya 0, yang berarti VA dikalikan 0 tambah Q1 di sini. Apabila diputar ke titik A, arahnya searah dengan jarum jam, sehingga nilainya positif, dan jarak dari Q1 ke titik A ini sebesar 1 meter, jadi positif Q1 dikalikan 1 meter tambah Q2 juga sama, apabila dirotasikan ke titik A akan searah dengan jarum jam sehingga bernilai positif, dan jarak dari Q2 ke titik A ini ada 1 berarti 3 meter, jadi Q2 dikali 3. Untuk momen itu yang diputar searah dengan jarum jam bernilai positif, sedangkan ketika diputar dan berlawanan dengan arah jarum jam bernilai negatif. Ini karena kebetulan searah semua, jadi nilainya tidak ada yang negatif. VA dikali 0 tambah Q1 nya tadi 2 kali 1 tambah 3 dikali 3. 0 tambah 2 kali 1 2, 3 kali 3 9, yang berarti MA sama dengan 11 ton meter. Jadi besar gaya reaksi tumpuan yang bekerja pada gambar ini ada HA sebesar 0 ton, VA sebesar 5 ton, dan MA sebesar 11 ton meter. Selesai. Tugas untuk pertemuan hari ini, silakan catat materi untuk kegiatan belajar mengajar hari ini, yaitu 20 April 2021 di buku catatan. Kerjakan juga latihan soal 1 dan latihan soal 2, foto, kemudian upload dan submit di Google Classroom. Untuk tenggat waktunya sampai pertemuan berikutnya. Ini latihan soalnya, caranya sama persis dengan yang sebelumnya saya berikan contohnya. Selamat mengerjakan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.